Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Gimana? Masih ada orang yang masih sinis lihat kalian masih tiduran jam segini? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kepada kalian sebuah film laga Amerika Serikat garapan Michael J. Bassett yang menulis skenario bersama putrinya Isabella Bassett serta sekaligus menyutradarainya. Film tersebut menampilkan Megan Fox sebagai Sam atau Samantha, Philip Winchester sebagai Joe Kaczynski, Jessica Sutton sebagai Ashelia Wilson, Adam Deacon sebagai Zalam, Brendan Aurich sebagai Elijah Decker, Sisanda Hena sebagai Pata, Greg Creek sebagai Mike Barasa, Kenneth Fox sebagai Bo Yin, Isabel Bassett sebagai Tessa, Tamir Burjak sebagai Masak, Coley Taylor sebagai Chloe, Liane sebagai TJ. Film dimulai dengan karakter Sam atau Samantha O'Hara yang diperankan oleh Megan Fox yang memimpin tim tentara bayaran untuk mencari seorang sandera di Afrika. Sayangnya, misi itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Fox dan rekan-rekannya menemukan diri mereka dalam pelarian, menghindari geng yang mematikan, dan kemudian mereka juga diteror seekor singa ganas yang mengubah nada film dari aksi perang menjadi horor. Ya udah, jangan berlama-lama, kita cek film ini bersama-sama. Di awal film, kita disuguhi tayangan yang menampilkan aktivitas seperti tempat mengumpulkan singa hasil tangkapan secara ilegal. Dan tidak cuma satu, banyak sekali singa di sini. Singa-singa tersebut ditangkap dan dibunuh untuk diambil cakar, kulit, dan taringnya untuk dijual di pasar gelap. Namun tukang jagal yang mengira salah satu singa yang sudah dilumpuhkan itu sudah mati, malah justru singa tersebut belum mati dan menyerang mereka satu persatu hingga tewas. Dan singa tersebut berhasil lolos dari kandangnya. Dari sinilah teror singa itu dimulai. Di sisi lain, Sam atau Samantha sebagai pemimpin tentara bayaran yang mempunyai misi penyelamatan sandera mengintai markas penculik dari kejauhan. Dan dua orang ini, Bo Yin dan Joey, sebagai penembak jitu dan sangat dipercaya Sam dalam mengendalikan tempo pertempuran. Dan saya sangat tertarik dengan mereka berdua yang selalu happy walaupun situasinya kritis. Saat mereka sudah mendapat informasi dari intelijen yang mereka kirim untuk menyelinap masuk ke dalam markas para penculik dan memasang bom di sana. Bom terpasang dan siap untuk diledakkan. SAPI pun meledakannya. Sebelum saya lanjut ngomongnya, perkenalkan ini Zalam, karakter antagonis dalam film ini. Sampai akhir film, bom pun meledak dan aksi tembak-tembakan terjadi. Tim berpencar masuk dan didominasi oleh Sam dan teman-temannya. Sam dan Elijah malah salah mendobrak gedung yang dikiranya lokasi para sandera. Harusnya di gedung sebelah sana. Sam pun meminta Bo dan Joey untuk menarik perhatian para penculik agar Sam dan Elijah dengan mudah masuk ke gedung yang sebenarnya, tempat para sandera ditahan. Akhirnya mereka berhasil menemukan para sandera. Namun diketahui Zalam dan mereka terjebak. Sam pun meminta tim extraction untuk segera menjemput mereka. TJ sebagai pemimpin tim ekstraksi tersebut. TJ yang memimpin tim penjemputan. Ini Ashelia Wilson, target misi penyelamatan. Ashelia Wilson merupakan anak seorang gubernur. Dia diculik untuk dimintai tebusan dan syarat-syarat tertentu oleh kelompok Zalam. Akhirnya TJ berhasil menjemput mereka. Mereka pun bersorak bahagia. Namun keceriaan mereka tidak berlangsung lama karena Zalam dan pasukannya mengejar mereka serta menghujani mereka dengan peluru. Akhirnya peperangan terjadi di atas kendaraan. Dua orang tim Sam mati termasuk driver mereka. Tak luput dari serangan itu, helikopter yang akan menjemput mereka pun hancur dan meledak ditembak RPG oleh Zalam. Zalam dan kelompoknya pun mendominasi peperangan sampai pada akhirnya Sam dan tim terpojok di ujung jurang yang di bawahnya mengalir sungai.
Samantha dan tim sejenak bertahan sekaligus berpikir untuk rencana selanjutnya. Membalas serangan Zalam beberapa kali. Pada momen ini, Pata melihat salah satu dari kelompok Zalam yaitu Masakh dan berteriak atas namanya. Pata memanfaatkan momen ini untuk membalas dendam, namun berhasil dicegah oleh Mike Barasa. Karena menurut Mike, ini bukan saatnya yang tepat. Akhirnya mereka semua terjun ke jurang, kecuali TJ yang mengorbankan diri menahan kelompok Zalam, dan TJ pun terbunuh. Mereka pun berenang menyusuri sungai sampai ke tepian. Di sini Barasa sangat marah kepada Sam karena tidak tepat mengambil keputusan, dan Barasa menganggap Sam tidak sepatutnya memimpin tim ini. Sontak, aksi Barasa itu pun ditanggapi oleh Elijah dan mengancam Barasa untuk tidak macam-macam karena akan berurusan dengannya. Aksi Barasa itu kayaknya memancing emosi yang lainnya, terutama Chloe. Dia marah-marah gak jelas, ngelantur sana-sini. Intinya mah capek, minta bobo dan dikelon. Belum selesai dia ngomong, teman-teman yang lain pada meneriaki Chloe untuk keluar dari air. Dan tiba-tiba Chloe pun dimakan buaya dengan sangat sekejap. Kemudian yang lain shock sebentar ya. Kemudian langsung lupa gitu aja, kayak gak terjadi apa-apa. Terus jalan lagi. Sudah jauh mereka berjalan dan sampailah mereka ke sebuah bekas kantor. Masih di pos depan kantor tersebut, Pata bercerita dia bilang ini malam bulan purnama. Sinar bulan purnama terpancar malam ini, dan kita gampang sekali untuk diburu. Bau-bau binatang buas ya, Pata cerita. Lanjut Pata, dia ini anak seorang gubernur, dan Zalam gak akan menyerah dengan ambisinya mendapatkan anak ini untuk menguasai pemerintahan. Sementara Bo dan Joey ditugaskan masuk duluan untuk memeriksa tempat itu. Dirasa aman, malam pun tiba dan mereka semua masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah memastikan semua aman, Sam meminta mereka semua tetap di dalam rumah dan menjaga anak-anak ini. Sam dan Elijah kembali memeriksa di luar untuk mencari sumber listrik. Memang pemimpin loh Sam. Cewek tapi jantan banget. Pata dan Barasa diperintahkan Sam untuk patroli ke arah barat. Saat patrolinya bersama Elijah, benar saja mereka menemukan pusat alat komunikasi dan bergegas mencari generator listriknya. Saat Sam dan Elijah masuk ke dalam tempat yang disinyalir gudang organ-organ hewan ilegal karena banyak ditemui kulit-kulit singa, cakar-cakarnya, dan gigi-gigi taring singa, mereka dikejutkan dengan mayat-mayat manusia yang mati karena gigitan singa dan memastikan kalau ada singa di sekitar mereka. Elijah yang merasa khawatir terhadap komandannya memutuskan berjalan duluan keluar gudang. Namun sekejap Elijah menghilang. Sam pun kaget dan menggapai senter milik Elijah yang terjatuh di tanah dan melihat singa di depannya serta mayat Elijah. Sam pun menembak dengan cepat ke arah singa tersebut, namun tidak kena. Suara tembakan dari Sam membuat timnya yang berada di dalam terkejut dan sontak membuat mereka bergegas keluar. Bo dan Joey berebut untuk memeriksa, namun Bo yang ngotot. Bo pun keluar dan melihat kawanan gajah yang sangat amat banyak mengelilingi Bo. Namun singa buas tersebut sudah mengintai Bo dan menyerang Bo hingga terluka yang sangat amat parah. Walaupun Bo sudah menembak beberapa kali, itu gak ada gunanya Bo. Mendengar Bo dalam bahaya, Joey datang dan menolong Bo dengan ceria agar Bo tetap santai. Gila nih Joey nih, ngelihat kawan udah sekarat bukannya cepet-cepet apa masang muka sedih malah. Udahlah. Bo pun dievakuasi ke rumah dan dilakukan pengobatan oleh tim. Tapi Joey punya cara unik, memberikan Bo permen dan bernyanyi. Begitulah Bo. Dan fantastis, Bo pun sadar. Sementara Barasa ditugaskan untuk mengamati singa dari atas menara dengan menggunakan teropong malam yang sedikit rusak.
Saat singa tersebut terpantau, teropong Barasa mati total karena baterainya terjatuh. Singa itu pun menghilang. Di sisi lain, Sam dan Joey menemukan generator listrik dan berusaha menghidupkannya. Dan Barasa turun dari menara untuk mengambil baterai yang terjatuh. Namun, Barasa harus mati juga karena singa buas tersebut sudah mengintainya. Joey dan Sam berhasil menghidupkan listrik, dan Patah menemukan Barasa sudah tak bernyawa lagi. Dan hal ini diberitahukan oleh Sam dan Joey. Kemudian Sam menghubungi bantuan untuk dijemput besok. Itu kabar bagus sih. Ada titik terang mereka pulang, tapi ya sambil menunggu pagi mereka masih tetap harus dihantui teror singa yang sangat buas itu, ya enggak. Di sisi lain, pasukan Zalam sudah mengetahui keberadaan Sam dan teman-temannya. Zalam dan pasukannya sudah mengepung tempat itu. Lagi di posisi begini, singa itu pun datang dan mulai penyerangannya dengan Joey sebagai yang pertama. Mereka pun berlarian menyelamatkan diri. Joey sudah pasrah untuk dihabisi, tapi Sam membuat singa itu beralih perhatiannya kepadanya. Singa itu mengejar Sam dan Sam pun terpojok. Joey membidik singa itu dengan senjata di tangannya, tapi ledakan terjadi. Boom! Yang membuat singa itu berlari. Dan ternyata kelompok Zalam langsung menyerbu mereka dengan cepat. Maka terjadilah pertempuran. Sam dan tim yang hanya tinggal beberapa orang saja itu mendominasi pertempuran. Satu persatu pasukan Zalam mati ya. Di sisi lain, Patah yang bertemu Masakh dan berkelahi, namun dimenangkan oleh Masakh, dan Patah cuma bisa, udah tinggal dikit lagi lah Patah bakal mati. Tapi tiba-tiba datang Sam menembak si Masakh yang udah pede banget sih. Yang pada akhirnya Patah juga mati oleh pasukan Zalam lainnya. Karena baru ditinggal sama Sam sebentar, dianya udah kalah. No woman, no cry. Di akhir, Zalam menyandera Tessa dan meminta kepada Sam untuk menyerahkan Asilia karena terpojok dan tidak tahu harus pilih 50-50 atau telepon orang tua. Sam pun meletakkan senjatanya dan melihat singa buas itu masuk ke gudang. Sam kayaknya punya rencana lain. Sam pun menggiring Zalam untuk masuk ke dalam gudang tersebut, yang dimana di dalamnya sudah ada singa Whimsical. Sebelumnya si Joey menemukan anak-anak singa ya, biar nggak bingung. Balik ke laptop, Zalam diterkam singa dan singa itu akhirnya berbalik ingin menyerang Sam, tapi nggak jadi karena mendengar suara anak-anaknya di luar gudang. Singa pergi dengan anak-anaknya dan tamat.